Inilah talbiyah yang senantiasa diagung-agungkan oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Sahabat, para jamaah, pecinta kajian dan juga pecinta bincang-bincang cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang melihat, yang menonton tayangan ini insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan nikmat umur yang berkah, Amin. Sehat walafiat, Amin, ya Allah. Rezeki yang banyak, rezeki yang baik, rezeki yang berkah, Amin. yang menghantarkan ke tempat yang berkah, Amin. dan mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Setelah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, Amin. dan setelah diberikan kesempatan untuk berwukuf di padang Arafah. Masya Allah, amin ya Allah. Tak ada kalimat yang pantas selain kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada kalimat salawat selain kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW serta mengaturkan salam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Masya Allah. Inilah talbiyah yang senantiasa diagung-agungkan oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, wabil khusus para kaum muslimin muslimat yang berangkat dari kota Jeddah menuju Mekah, atau dari Madinah menuju Mekah, ataupun dari Mekah menuju ke padang Arafah. Masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, para jamaah sahabat cahaya hati, kita kemarin sudah sampai menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf. Kemudian kita sholat sunat tawaf, kita lanjutkan dengan minum air zam-zam, dan dilanjutkan juga dengan muhasabah. Dan kita berangkat menuju ke Bukit Sofa dan Marwah. Apa sih Bukit Sofa dan Marwah? Bukit Sofa dan Marwah itu adalah ikhtiar. Ikhtiar dari siapa? Ikhtiar dari seorang hamba Allah yang diuji imannya oleh Allah. Bagaimana bentuk Allah menguji iman? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi Allah ingin menilai iman seseorang itu dengan cara apa yang dia cintai, mampu nggak dia korbankan. Nabi Ibrahim baru punya istri Siti Hajar, dapat melahirkan keturunan namanya Ismail, diuji oleh Allah. Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu di antara dua bukit, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sofa artinya adalah ikhtiar, ya, dimulai dari kemuliaan, hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang jernih. Marwah artinya kedermawanan. Seseorang itu ketika dia berikhtiar niatnya harus lillahi ta'ala. Agar apa? Ketika dia dapat tuh hasil daripada yang dia ikhtiarkan, dia akan menjadi orang yang dermawan. Nah, beruntunglah nama suami ayah, suami ibunda namanya Pak Darmawan, walaupun orangnya pelitnya, nauzubillah. Nah, jadi ini gambarannya ya Bunda yang dirahmati Allah. Jadi apa yang dilakukan ketika kita hendak naik ke Bukit Sofa tidak lain bukan adalah doa.
Karena ketika itu ditinggalkan Siti Hajar, ditinggalkan Nabi Ismail alaihi salam, mereka senantiasa berdoa. Mereka berkata, Inna Sofa, sesungguhnya di Bukit Sofa, wal Marwata, dan menuju ke Bukit Marwah, min sya'airillah, kami senantiasa berikhtiar ya Allah. Min sya'airillah, tolong mudahkan urusan kami ya Allah. Nah, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi Bukit Sofa itu dilakukan setelah kami tawaf, ya, supaya kami bisa menjadi orang yang terbaik. Fa innallaha, jadi sesungguhnya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang baik. Nah, jadi naiklah dia ke Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa, apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan apa-apa. Semuanya padang pasir. Tidak ada air. Mereka masih bertanya kepada Allah, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita, maka barang siapa yang melaksanakan haji ke rumahku, kata Allah, faman hajjal baita awi tamarahu, ataupun umroh ke rumahku, man hajjal baita awi tamarahu fala junaha, tidaklah dia berbuat fasih, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, diperintahkan ketika dia sesudah tahu ayat tawafa bihima, wa man tatawwa'a, maka hendaklah dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, man tatawwa'a fa innallaha sakirun alim, maka Allah akan menjadikan dia orang yang pandai bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini orang ditinggalkan di padang pasir, tidak marah sama suaminya karena suaminya bilang bahwa ini perintah Allah. Coba bayangkan kalau Siti Hajar zaman sekarang ketika suaminya ngajak dialog, tadi malam abang mimpi deh. Mimpi apa bang? Kata Allah, kau disuruh tinggal di antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang banyak cito aja bang. Mimpi apa? Mimpi buruk nampaknya bang. Dinda, kata dia, sudah, antarkan aku bang ke sana bersama anakku. Kalaulah ini memang perintah Allah. Dan ketika dihantarkan ditinggal. Karena Nabi Ibrahim harus berdakwah lagi. Tinggal. Kemudian inilah perjuangan seorang istri bersama anak ketika ditinggal sama suami. Dia jaga marwah suami. Ini banyak istri zaman sekarang dan banyak kita lihat di media sosial. Apa yang terjadi ketika ditinggal suami, dicari suami baru. Karena alasannya kesepian lah ini, masya Allah. La ilaha illallah. Padahal ada tugas di situ, tugas suami dakwah, mencari rezeki ke negeri jiran. Ya, kita banyak tuh ketemu dengan supir-supir, ketemu dengan para mutawif, ketemu dengan para mutawifah. Ketika mereka bercerita, kita tanya, udah berkeluarga? Sudah. Terus sudah punya anak? Alhamdulillah. Terus suaminya kok nggak ikut? Sudah cerai. Kenapa? Kok bisa cerai? Ya ternyata nikah lagi. Nggak sanggup, alasannya nggak tahan. Wallah. Sementara istrinya berjuang di negeri jiran. Kok bisa? Awalnya sih masih telepon. Tahu-tahu pas ada kesempatan pulang rupanya ketahuan dia nikah lagi. Begitu sebaliknya. Ya, makanya ini pelajaran yang luar biasa di Sa'i ini. Dari seorang istri yang setia kepada suaminya, menjaga amanah berupa anak yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Mereka turun dari Bukit Sofa dengan menghadap ke arah Ka'bah. Mereka berkata, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma imanan bika wa tasdiqan wa kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca tuh takbir. Kemudian di saat itu Ismail dengan senangnya dia berlari kecil. Ismail
Rasa bahagianya ketika turun dari bukit Safa. Dia berlari kecil. Rabbighfir sambil berdoa. Warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Pada saat fa innaka ta'lam. Berapa Ismail? Lebih kurangnya umur sekitar 2 tahun ditinggalkan di bukit Safa dan Marwah. Masih bayi. Tapi sudah bisa berlari kecil. Masya Allah. Rabbighfir, ya Allah ampunkanlah kami. Warham, ya Allah sayangilah kami. Wa'fu, maafkanlah kami. Wa takarram, muliakanlah kami. Wa tajawaz, ya Allah bersihkanlah kami. Rabbighfir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz amma ta'lam. Fa innaka ta'lam. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Jadi ya Allah berikanlah kami sesuatu yang bisa mengenyangkan perut kami dan melepaskan dahaga kami. Lalu sampailah dia di Bukit Marwah. Ternyata tidak ditemukan apa-apa lagi. Malaikat Jibril ngomong, "Hei Siti Hajar, wahai Ismail, cobalah balik lagi ke Bukit Safa." Mereka dengan ikhtiar lagi itu balik. Diuji lagi. Iya, balik lagi itu karena mereka dah haus nih. Mungkin di Bukit Safa ada air. Padahal mereka mulai di Bukit Safa, tidak ada apa-apa. Sampai Bukit Marwah tidak ada apa-apa, disuruh balik lagi masih mau. Sampai lagi Bukit Safa, suruh balik lagi Bukit Marwah karena tidak ditemukan apa-apa. 2 kali berarti, Bi? 7 kali putar mereka. Oh, itulah dia. Iya. Di saat putaran yang kedua disuruh balik lagi ke Bukit Marwah untuk yang ketiga kalinya. Kalau Siti Hajar zaman dahulu, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ghufranaka wa rabbana rabbal alamin. Jadi dia selalu mendengarkan, sami'na wa ata'na, dia mengikuti, taat, agar mereka diampunkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang dapat diampunkan oleh Allah. Tapi sayang itu Siti Hajar zaman dahulu. Siti Hajar zaman sekarang dia ngomong dia pakai sama mereka Jibril, kurang ajar Jibril ini. Dah jelas aku dari Bukit Safa. Angsuran yang bolak-balik. Kamu suruh aku bolak-balik, enak aja ngomong. Coba deh lo yang bolak-balik. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Inilah Allah nyuruh kita ikhtiar, hasil akhir ada di tangan Allah. Jadi jangan pernah bersuuzon kepada Allah kalau kita ketika sudah ikhtiar namun belum dikasih sama Allah. Muhasabah diri kita, ada apa nih? Mungkin Allah masih kurang nih nyuruh ikhtiar, akhirnya dia putar sampai 7 kali. Coba bayangkan dia berikhtiar di antara Bukit Safa dan Marwah, ketemu air Zam-Zamnya tidak di antara Bukit Safa dan Marwah, tapi di depan Ka'bah. Jadi artinya hasil akhir Allah yang menentukan. Allah lewat sa'i Safa Marwah tersebut. Nah, seperti di atas ini kita lagi sa'i itu. Hanya menyuruh kita ikhtiar. Artinya Allah suruh kita ikhtiar di antara Bukit Safa dengan Marwah, agar kita, Allah ingin lihat tuh, betul nggak engkau ini serius dan bersungguh-sungguh kepadaku. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya, ya apa sih? Nggak ada yang dicari antara Bukit Safa dengan Marwah, tapi di situ ada nilai yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi seperti itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia menemukan air Zam-Zam. Karena malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, "Hai Jibril, karena Ismail sudah 7 putaran sangat haus sekali, hentakkanlah tumitmu." Ketika Ismail menghentakkan tumitnya, kan dia menghentak anak kecil haus, dihentakkan tumitnya malaikat Jibril pas dengan tumitnya Nabi Ismail. Makanya lubangnya air Zam-Zam itu kecil sebesar tumitnya anak bayi, tapi air yang muncrat sampai sekarang. Masya Allah, begitulah kebesaran Allah. Lihat, Siti Hajar pelit atau jadi orang dermawan? Dermawan. Kalau dia jadi orang pelit, mungkin tuh air Zam-Zam tidak diizinkan dia buat kita. Mungkin yang datang beli kali. Mungkin beli. Nah, ini enggak. Coba bayangkan berapa juta jamaah haji datang ngambil gratis minum. Berapa juta jamaah umroh datang ngambil gratis minum. Sudah beratus-ratus tahun. Sudah minum di sana sepuas-puasnya, pulang masih digratiskan lagi itu dalam bentuk air Zam-Zam. Ya,
yang sudah termasuk memang di dalam biaya umroh ataupun haji. Kemarin kita ada janji ya Bi ya, membandingkan air dengan air Zam-Zam. Betul. Ya. Nah, nanti kita coba ya Bi. Pertemuan besok akan kita siapkan alatnya dan kita akan lihatkan bentuk air Zam-Zam dengan air-air yang lainnya dari kadarnya. Mudah-mudahan air Zam-Zam ini bisa menyembuhkan penyakit COVID-19. Amin ya Allah ya. Bagaimana cara mendapatkannya Bang Wawan? Caranya gampang banget, tinggal belanja di Cahaya Hati Store yang Masya beralamatkan Allah. di Jalan Arifin Ahmad atau di kantornya PT Cahaya Hati Wisata Religi. Allah. Harganya 35.000. Ya. Kemarin hari Jumat tuh promo Bi. Promo ya. Sekarang harganya 35.000. Tetap 5.000 rupiahnya disumbangkan. ya didonasikan untuk Dinonasikan. pesantren Cahaya Hati. Iya, betul sekali. Nah, jadi ayah bunda kita lanjutkan nih Bang Wawan. Lanjut lagi Bi. Jadi setelah Bukit Sa'i Safa Marwa, akhirnya ketemu air Zamnya di tempat lain dan lihat Siti Hajar menjadi orang yang dermawan. Dia bebaskan semua orang-orang untuk meminum air tersebut. Masya Allah. Subhanallah. Nah, inilah arti pengorbanan, arti sebuah kecintaan. Jadi perjalanan Bukit Sa'i Safa Marwa itu adalah perjalanan jihad fisabilillah. Allah ingin lihat, Allah menganggap sempurna iman seseorang itu sampai dia mampu mengorbankan apa yang dicintai. Nabi Ismail mantap dengan mantapnya mengorbankan istri dan anaknya karena perintah Allah. Nah, tapi jangan pula Ibrahim zaman sekarang karena ingin meniru gayanya Nabi Ibrahim, nah, ditelantarkan pula istri dan anaknya. Salah ini ya. Maka oleh sebab itu pelajaran ini jangan sampai salah arti. Dianggapnya Jibril bakal datang. Nah, iya. Jadi aku ingin jadi Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya? Mentelantarkan istri dan anak dengan cari istri baru. Salah. Nah, ini dia. Nah, setelah jamaah selesai di Bukit Sa'i, kita di Bukit Marwah, kita ajak jamaah berdoa. Setelah berdoa kita ajak jamaah tahlul. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa a'udzubika min syarri kulli dabba anta akhizu bi nasyati wa min syarri syaitani wa sirki inna rabbiya la siratal mustaqim. Kita gunting rambutnya bismillah Allahu akbar yang laki-laki. Diambil lagi sebelah kanan, diambil lagi sebelah kiri, diambil belakang. Maka dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa noda dan dosa. Tapi lihat dulu setelah umroh ini bagaimana lidahnya, bagaimana hatinya kan gitu. Seperti orang akikah ya Bi. Ya. Kemudian yang perempuan, nah pembimbing itu ngarahkan. Ibu-ibu yang punya suami silahkan minta ditahalulkan rambutnya dengan suaminya, bukan suami orang. Ya, jangan suami orang benar. Ibu-ibu yang tidak ada suami jangan pula minta potong rambut dengan suami orang. Aurat. Jadi minta potonglah ibu-ibu dengan ibu-ibu yang sudah ditahalulkan oleh suaminya. Bagaimana caranya? Pergi ke tempat yang tidak terpandang mata oleh yang bukan mahram. Masya Allah. Nah, selesai tahalul, apa yang dilakukan lagi? Kita melakukan sujud syukur. Setelah sujud syukur kita pulang menuju ke hotel. Kalau tidak waktu masuk sholat. Sampai di hotel, jamaah kita arahkan lagi. Ya, hotel transit kita akan pakai taksi lagi. Taksi kita sudah standby. Saat kita arahkan langsung pergi ke ruangan R atau M. Masih ingat Bang Wan ruangan R itu apa? Rapar. Ya, untuk jadi makan. padahal restoran ya. Padahal M itu mato'am. Mato'am. Nah, bahasa Arabnya. Jadi ruangan restoran sama mato'am itu artinya restoran. Nah, setelah itu jamaah selesai sarapan, kita arahkan mereka untuk masuk ke dalam kamar untuk membuka kopernya. Nah, jadi apa saja sih isi koper Cahaya? Nah, ini dia kita penasaran nih Abi. Buat ayah bunda yang belum pernah berangkat haji umroh, Bisa di zoom mungkin ya. penasaran kan apa isi kopernya? Oke, kita lihatkan. Kita lihatkan ayah bunda. Kelihatan ya. Masya Allah, kita lihat. Masya Allah. Nah, ini kopernya fiber. Alhamdulillah. Silakan di zoom Om Jack. Kalau terbanting, bisa dengan sengaja, dengan tidak sengaja, insya Allah tahan. Tapi kalau dibanting dengan sengaja, insya Allah pecah. Apalagi dibanting, diberikan beban yang berat. Masya Allah. Rodanya ada 4 Bang Wawan. Ya. Semuanya Rodanya aktif ya Bi. Roda slide. Slide. Iya, bisa kemana aja ya. Kanan putar-putar. Masya Allah. Ada tas lagi di dalamnya Bi. Ada. Ini Masya tas Allah. oleh jamaah. Oh, Masya Allah. Nah,
langsung ada logo Cahaya Hatinya ya, Bi? Ya. Kemudian setelah itu di dalamnya apa lagi? Kita lihat lagi. Ada tas lagi. Ada tas lagi. Ini tas paspor. Nah, di dalam tas paspor ini ya. Nah, masih ada tas lagi. Masya Allah. Inilah tas sendalnya Bang Wawan. Tas sendal. Kemudian ketika diikatkan bisa dipakai di punggung. Letak sendal, letak botol semprot. Nah, atau air zam-zam yang kita praktekkan kemarin. Ya. Kemudian untuk ibu-ibu dapat fasilitas jilbab panjang. Jilbab panjang. Yang bisa sekaligus jadi untuk sholat. Iya, iya. Nah, kemudian ada mukena cantik. Mukena cantik warna ungu. Iya. Masya Allah. Plus dengan tasnya. Bagian atasannya, bagian bawahnya plus dengan tasnya. Masya Allah. Kemudian ada lagi yang luar biasa, Bang. Ada lagi. Jilbab jamaah haji itu ada yang batiknya. Iya. Jadi ini ayah bunda. Belum sempat. Nah, ini botol semprotnya ya. Ini adalah perlengkapan. Botol semprot tadi Bang Wawan bisa diletakkan di sini. Oh iya, Masya Allah. Jadi buat fungsinya tadi kan untuk batal wudhu atau misalnya haus. Nah ini udah lengkap. Oh gini ya, Bi ya. Masya Allah. Nah kemudian ada lagi nih shawl. Shawl ini adalah buat tanda pengenal jamaah. Bukan gitu. Gini. Itu mah lain. Ini kan bisa dipanjangkan. Iya, bisa dipanjangkan ya, Bi. Nah, diselempangkan ya. Oh iya. Jadi makanya terus asik makanya ya, Bi. Abi kapan nih Bang Wawan kayak gini nih, Bi, dapat ini, Bi. Ya Allah, Bi. Masya Allah. Nah, kemudian ada lagi buku doa kecil. Oh, buku doa. Ini bisa digantung. Doa yang dibawa ke masjid sehari-hari. Doanya lengkap di sini. Ya, buku panduan manasik umroh dan haji. Kemudian ada lagi ini tadi sal ya. Untuk tanda pengenal supaya ayah bunda ini rahmatullah andaikan nyasar. Tahu nih dari travel mana Cahaya Hati. Ini kain ihram. Ya, satu pasang buat bapak-bapak. Satu, Abi, yang mau Bang Wawan sampaikan, Bang Abi. Ini apa namanya warnanya itu, Bi? Kuning sama ungu itu warna kesukaan ibu-ibu loh, Bi, sebenarnya kalau kuning sama ungu. Karena melihat kebanyakan yang berangkat umroh itu hampir rata-rata dari kalangan ibu-ibu. Perempuan ini subhanallah kalau udah di hari tuanya ibadahnya luar biasa. Iya. Taatnya Masya Allah. Nah, ketika dia bertobat, sementara bapak-bapak kan kesibukan dunia. Iya. Makanya subhanallah kita berdoa. Ini jadi sebenarnya bisa masuk. Tujuannya sih warna ini cerah. Kemudian warna ini juga tidak mudah kotor. Warna violet ini ya, Bi. Ya. Nah, inilah buku panduan Arafah Minahnya. Iya. Nah, ini buku panduan zikir doa pagi dan petang. Masya Allah, ayah bunda, ayah buruan, ayah bunda yang belum pernah berangkat. Di sini ada lengkap semua buku panduannya dan di sini ada doa. Alhamdulillah ya rahmukallah. Nah, di sini dia doa Abu Darda. Ada doa Abu Dardanya juga. Yang di sini dimana saya sering bacakan. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan hawa nafsu. Lengkap dengan artinya. Wa min syarri kulli dabba anta akhizum bi nasyatiha. Lindungi aku dari segala kejahatan makhluk yang melata, yang Engkaulah memegang ubun-ubunnya. Wa min syarri syaitani wa syirki. Lindungi aku dari kejahatan syaitan dan balak tentaranya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku senantiasa berada di jalan yang lurus. Nanti kita kirimkan lewat fanspage kita dan juga lewat Facebook Cahaya Hati dan Instagram Cahaya Hati doanya supaya ibunda dilindungi dari kejahatan. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, inilah yang kita baca nih di Padang Arafah. Di Padang Arafah di hari Tarwiyah ada juga di Padang Arafah, ada juga wukuf. Lengkap ya, Bi? Lengkap semua nih, Bang. Masya Allah. Bunda, ayah yang belum berangkat umroh, yang belum berangkat haji, ayo doa kita daftar panduan zikir dan doa al-masyurat, zikir ba'da salat, doa Abu Darda, Asmaul Husna. Ada lengkap nih. Jadi kalau ayah bunda selama di Padang Arafah nih nggak ada lagi zikir yang mungkin panjang betul, Ustaz, payah ngikutinnya. Nanti kalau baca Asmaul Husna, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Malik,
Ya Allah ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, Ya Khabir. ya Jabbar dulu. Oh ya, Jabar belum. Nah, kita lanjutkan dengan Oke, Bi. ini bahan Ini bahan batik buat baju. jamaah. Buat baju jamaah. Ya. Kenapa kok Ustaz nggak bikinkan kami baju jadi saja? Hmm. Tak khawatir, tak Ya. muat, Yang atau pertama kelebihan, Oh, yang atau pertama. kesempitan. Masya Allah. Maka kita siapkan tuh bahannya atas dan bawah, biar seragam. Jadi bawahnya kan kadang ada orang combang-combeng, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang hijau kan. Nah, maka kita seragamkan. Di atasnya batik, di bawahnya adalah celana putih. Abi. Putih melambangkan kesucian dan kebersihan, seperti itu ya. Nah, kemudian kita berikan lagi fasilitas buat ayah bunda, yaitu tali pinggang Tali pinggang. untuk kain ihram, Untuk kain ihram. seperti itu. Masya Allah. Ini kain ihramnya sebenarnya dua kawan. Cuman Hamidah mungkin ini mohon maaf masukannya cuma satu. Tapi tetap dua ya anda. Iya. Nah, jadi Ini ada atas bawah juga ya, Bi? Iya, buat sampel aja. Masya Allah. Jadi inilah isi kelengkapannya. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya Kenapa? perlengkapan. Karena kami memikirkan apa namanya agar memudahkan dan melancarkan. Itulah slogan kita ya, Bi ya. Ya. Cahaya hati melayani sepenuh hati. Masya Allah. Cahaya hati selalu di hati. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Ayah bunda, sahabat cahaya hati yang belum mendaftar, yang belum pernah berangkat umroh dan haji, marilah sama-sama kita mendaftarkan diri mulai dari sekarang. Karena bulan Oktober besok, insya Allah kalau tidak ada halangan lagi, kita akan terbangkan jemaah ke Baitullah. Jadi masih ada kesempatan nih. Sekarang masih bulan Juli. Juli, Agustus, September. 3 bulan ayah bunda bisa dipersiapkan diri untuk mendaftar di Travel Cahaya Hati Wisata Religi. Masya Allah. Kami buka setiap hari dan kami melayani sesuai dengan protokol kesehatan. Kami juga melayani dengan cek suhu begitu masuk. Yang kedua juga kami pakai helm pembatas agar ayah bunda tetap terjaga jaraknya dengan karyawan kami. Dan juga kita juga ada fasilitas cuci tangan dan kita punya hand sanitizer ya. Jadi dijamin aman, dijamin bersih insya Allah ayah bunda. Silakan berkunjung ke Cahayati Travel Cahayati Wisata Religi di Jalan Arifin Ahmad depan Istana Baby. Kita tunggu kedatangan ayah bunda untuk mendaftar umroh dan juga haji ya. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Baik Abi, tadi kita udah lihat-lihat ya Bi ya. Ya, Itulah kita perlengkapan. sudah sampai di hotel, mereka buka kopernya. Nah, tentu di atas koper ini tetap kita berikan name tag. Masya Allah, dan name tag Supaya juga. apa? Supaya mudah mengenal. Iya benar. Nah, mereka udah dapat tanda sendiri atau mereka mungkin punya pita sendiri. Ada kita sendiri. Ya, dan fasilitas yang luar biasa. Mereka datang koper masih di bawah tuh. Masih di lobi, ya kan? Tapi mereka pulang koper sudah ada di atas. Masya Allah. Berarti ada petugasnya Bi? Sudah ada. Dimanjain Jadi kali. tinggal ini, Bunda. mengambil di depan pintu kamar. Masya Allah. Fasilitas yang kita berikan kepada jamaah, Iya. memudahkan para jamaah. Jadi Iya. seperti itu. Ini Jadi, Bi, ada pertanyaan lagi nih Bi. Ini seputar haji dan umroh tadi Bi. Kadang ada jemaah yang nanya sama Bang Wawan. Bang Wawan, itu hotelnya gimana? Jaraknya dengan Ka'bah gimana? Ini gimana gitu Bi? Masya Allah. Banyak Jadi, pertanyaan seperti itu Bu. Karena jujur mungkin itu salah satu jamaah tingkat kenyamanan jamaah mungkin ya kan Bi. Betul. Ya, jadi karakter jamaah Indonesia itu ada 3. ada 3. Ya. Yang pertama, dia tidak mikirkan masalah lokasi dan tempat. Yang dia pikirkan adalah masalah biaya. Masalah biaya yang pertama. Terjangkau nggak? Wah, mahal kali. Kami nggak butuh hotel Ustaz. Ya, kami ingin ibadah di sana. Iya, Masya Allah. Maka sampai-sampai ada jamaah yang backpacker katanya. Wow, Biar deh, kami ingin itikaf aja. Masya Allah. Jadi berkatanya kami nggak butuh biaya yang mahal, kami butuh yang murah. Maupun tempatnya jauh, yang penting kami bisa itikaf di Masjidil Haram. Wah, itu banyak pecinta-pecintanya tuh. Nah, jadi
ada pecinta yang dia itu pengennya murah, nggak mikir masalah tempat karena dia ingin ibadah. Nah maka kita menyesuaikan juga. Ada harga yang promo kita bikin. Saat ini dalam musim pandemi karena mungkin ada protokol, biasanya kita bikin 20 juta 950, kita rubah menjadi 22 juta 950. Masya Allah. Karena nanti kemungkinan bis itu hanya setengah isinya. Berarti dari 50 jadi 25 orang. Kemudian sekamar berempat jadi sekamar berdua. Seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan ini, karena maka itu kami dan selisihnya tidak jauh rasanya, di luar daripada KSA dan asuransi sebesar 1.250.000. Jadi otomatis protokol-protokol ini juga kita akan perhatikan. Nah kemudian ada lagi itu karakter jamaah. Saya nggak berapapun saya sanggup bayar. Jadi ada yang karakter. Ya. Ada yang nelfon? Bi, kita tunggu sebentar ya, Bi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bunda siapa ini? Dengan Wulan. Oh, Bunda Wulan. Ya, ada apa tuh Bunda? Selamat datang di Bincang-Bincang Santuy. Bisa dibacain? Ya, ini Ustaz. Ya. Mau bertanya. Ya, sebelum bertanya Bunda, sebelum bisa nggak di Sayati itu sistem nabung? Oh, sebelum bertanya jawab clue-nya dulu Bunda. Tahu clue-nya Bunda? Kecilkan volumenya dikit. Halo Bunda, tahu clue-nya? Halo, tahu clue-nya? Cahaya hati. Clue-nya cahaya hati melayani sepenuh hati. Sayati melayani sunati. Cahaya hati selalu di hati. Oh, Sayati selalu di hati. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya tadi gimana? Pertanyaannya. Iya. Sistem nabung di Sayati bagaimana ya Ustaz? Oh, sistem nabung di cahaya hati gimana ya Ustadz? Bisa nggak? Oh, baik. Oke Bunda, terima kasih pertanyaannya Ada lagi Bunda. mungkin? Ada lagi pertanyaan lain Bunda kira-kira? Oh, gini Ustaz. Iya. Saya mau umroh, cuman dana belum cukup. Jadi mau nanya dulu bagaimana sistem tabungan di Sayati begitu. Oh, jadi itu aja pertanyaan Bunda ya? Iya, begitu dulu Ustaz. Oh ya, baik kita tutup aja teleponnya biar pulsanya nggak jalan Bunda ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustaz? Subhanallah, luar biasa. Saking semangatnya ini jemaah. Sampai ya. Saking isi. Bunda Wulan tadi ya. Ya. Luar biasa. Jadi begini Bu Wulan, pada prinsipnya andaikan kita saat ini belum bisa berangkat, bisa nggak nabung di Cahaya Hati? Bisa. Bisa Cahaya ya. Hati bekerja sama dengan Bank BSM, Bank Syariah Mandiri, membuat rangkaian ibadah tabungan umroh dan tabungan haji. Masya Allah. Tabungan itu atas nama ayah bunda, tapi di bawahnya ada QQ Cahaya Hati. Nah, jadi dalam artian Cahaya Hati juga bisa monitoring perkembangan daripada tabungan jamaah. Nah, berapa dana awalnya? Minimalnya 100.000. Minimal 100.000 Bunda ya, bisa Masya minimal Allah. 100.000. Nanti dari 100.000 berkembang, maka dapatlah jadi 3.500.000 atau berkembanglah jadi 5 juta. Contoh. Nah, yang 3.500.000 sudah di-keep oleh pihak Bank Mandiri Syariah untuk sebagai DP ke PT Cahaya Hati. Masya Allah. Atau down payment. Jadi down payment 3.500.000. Ini contoh ya. Dan jamaah sudah berhak mendapatkan perlengkapannya. Oh, Masya Allah Bunda. Ya, Jadi lagi. kemudian ada lagi yang kedua, yaitu peraturan yang kedua, yaitu bahwa Bank Mandiri Syariah membuat tabungan ini tidak boleh diambil kecuali untuk keberangkatan. Berarti kalau jadi betul-betul nabung untuk Baitullah. Iya, berarti kalau udah nabung niatnya nabung, nggak boleh diambil. Nah, karena ada orang yang separuh hati. Iya. Ada telepon lagi. Oke, boleh. Sembari Masya Allah. suaranya kita lanjutkan ya. Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Halo, dengan siapa ini? Dengan Joko, ya. Joko, gimana Pak Joko? Bang Joko di mana ini Bang Joko? Mungkin clue-nya dulu. Bang Wan. Joko tinggal di Kuansing Riau. Oh, Kuansing Riau ya. Baik. Luar biasa. Silakan clue kita tahu Bang Joko?
Cahaya hati selalu di hati. Cahaya. Cahaya hati melayani sepenuh hati. Masya Allah, ini biasa. kayaknya pencinta cahaya hati. Semoga Pak Joko sehat walafiat, dilindungi Ada oleh yang mau Allah. ditanyakan? Iya, silakan Pak Joko. Apa itu pertanyaannya Pak Joko? Mau umroh gimana, Pak? Iya, mau umroh? Apa bedanya cahaya mempelai? Oh, jadi ini sekarang Pak Joko lagi ini ya. Lagi cari-cari lagi travel. cari-cari travel ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lain nih Pak Joko? Ya. Ada pertanyaan lain Pak Joko? Udah Ustaz, itu aja. Oke. Mohon dijawab ya Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat Pak Joko ya. Wansing itu jatuhnya ke daerah Taluk. ya? Lalu, iya betul, Luar Bi. biasa. Nah, ini pertanyaan yang pertama dulu, Bi. Iya. Ya, kita keep Baik, dulu kita pertanyaan Pak keep Joko. pertanyaan Pak Joko. Iya. Jadi itulah tadi Bu Ulan yang mudah-mudahan Bu Ulan masih menyaksikan. Ya. Bu Ulan bisa nabung dengan datang ke Cahaya Hati membawa setoran sebesar 100.000 membawa KTP dan KK sudah cukup. Nah, kalau perlu tidak usah difotokopi aslinya saja, nanti kita foto, Masya Allah. kita printkan di sini buat kemudahan. Yang kedua, kita akan berikan kepada Bu Ulan Ya. tabungannya dalam bentuk BSM atas nama Bu Ulan sendiri. Tapi ada di bawahnya dalam kurungnya Cahaya Hati Travel. Buat apa? Karena tabungan ini betul-betul untuk nabung berangkat umroh ataupun haji, tidak bisa diambil. Dan ketika Bu Ulan meninggal, bisa diserahkan kepada ahli waris, tapi untuk keberangkatan juga Baik. tidak bisa digunakan oleh ahli waris untuk ini. Kan niatnya Bu Ulan harus dinazarkan oleh ahli waris. Baik. oleh anaknya. Seperti itu Bu Ulan ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan Bunda Wulan mengerti ya penjelasan Ustadz. Jadi kalau tujuannya di awal nabung untuk umroh, bagaimanapun situasi Bunda nggak boleh diambil itu tabungannya. Untuk perjalanan umroh memang diniatkan untuk umroh. Betul. Tapi di saat maaf kata Bunda Wulannya meninggal dunia, maka ada ahli waris yang akan melanjutkan. Namun dana itu juga tidak bisa dicairkan untuk hal lain, tapi melainkan untuk perjalanan umroh juga. Betul sekali. Betul ya Bi ya. Dengan Kemudian modal dari Pak Iya. Joko nih. Pak Joko nih ya, silakan. Apa sih kelebihan Cahaya Hati Dengan dengan tra- yang lainnya? dengan, iya, boleh. Maka pada prinsipnya Iya. kelebihan-kelebihan yang kita tonjolkan, yang pertama di samping kita dengan Iya. 5 pasti yang dari Kementerian Nah, ini Agama ya. selling point kita ini. 5 pasti itu pasti travelnya, Iya. pasti tanggal keberangkatannya, pasti visanya, pasti hotelnya, pasti travelnya. Iya. Jangan sampai travelnya nipu kan gitu. Betul. Nah, mungkin Pak Joko sudah lihat kita menayangkan seperti ini kan udah luar biasa. Masya Allah. Ya, berarti kita masih aktif Kita sampai detik aktif ini. ya, kita share. Walaupun masa pandemi apa segala macam, kita nggak peduli. Kita tetap bikin kajian, Kita memberikan nggak peduli. ibarat katanya aroma-aroma kebaikan, aroma-aroma motivasi. Iya, kita Banyak orang bersilaturahmi. jangankan umroh haji aja nggak berangkat, salah. Betul. Perkataan itu adalah orang-orang yang pesimis dan perkataan orang-orang yang kufur nikmat. Masya Allah. Nah, bagaimana Allah mau membuka pintu Masjidil Haram dan pintu Masjid Nabawi kalau kita pesimis? Jujur saja, sebenarnya haji mereka pun masih melaksanakan haji. Dan umroh mereka sudah informasikan insya Allah di awal Muharram. Awal Muharram jatuhnya pertengahan September, tapi kita ambil di waktu yang Oktober. Sebulan sesudah bulan Muharram. Jatuhnya kita bulan Muharram Syafar. Bulan Safar. Bulan perjalanan. Nah, Syafar artinya perjalanan. Di mana doa-doa mustajabah. Ada 3 doa manusia yang mustajabah. Salah satunya adalah doa daripada orang yang sedang dalam perjalanan. Masya Allah. Masya Allah.